Shalom, puji Tuhan. Kalau hari ini Kava Ministry boleh kembali hadir bersama-sama dengan Anda semua hanya karena anugerahnya. Saya berharap apapun keadaan yang sedang Anda alami, ayo semangat, tetap kuat, tetap bertekun dalam doa dan senantiasa bersukacita karena Tuhan. Di teaching series yang ke-35, kita sudah membahas tentang Lewiatan yang ada di kitab Ayub. Di mana kalau kita mau melihat keberadaan Lewiatan di kitab Ayub, maka tepat sebelum keberadaan Ayub dipulihkan, Ayub diminta untuk memperhatikan tentang keberadaan dua binatang yang disebut dengan kuda Nil atau Behemoth dan buaya atau Leviathan. Dan di teaching series yang ke-36 ini, Kava Ministry mengajak para sahabat untuk sama-sama membahas tentang kuda Nil atau Behemoth. Kita akan masuk lebih dalam lagi ke pengenalan akan diri kita, khususnya di dalam level jiwa kita, dan juga pengenalan akan Tuhan. Kita mau melihat apa maksud Tuhan menunjukkan tentang keberadaan kuda Nil atau Behemoth ini kepada Ayub. Oke, kita siap masuk ke kedalaman Tuhan. Untuk itu siapkan diri Anda, siapkan air putih di samping Anda, karena itu baik untuk oksigen di otak kita supaya kita dapat lebih konsentrasi, karena sesi ini mungkin kita akan membutuhkan lebih banyak oksigen di otak kita. Oke, kita akan mulai dengan membaca kitab Ayub 40 ayat 15 sampai 24. Karena ayat ini tidak banyak, maka kita akan membacanya secara keseluruhan. Ayub 40 ayat 15. Perhatikanlah kuda Nil yang telah kubuat, seperti juga engkau. Ia makan rumput seperti lembu. Perhatikanlah tenaga di pinggangnya, kekuatan pada urat-urat perutnya. Ia meregangkan ekornya seperti pohon aras, otot-otot pahanya berjalin-jalinan. Tulang-tulangnya seperti pembuluh tembaga, kerangkanya seperti batang besi. Dia yang pertama dibuat Allah, makhluk yang diberinya bersenjatakan pedang. Ya, bukit-bukit mengeluarkan hasil baginya, di mana binatang-binatang liar bermain-main. Di bawah tumbuhan teratai ia menderum, tersembunyi dalam gelagah dan paya. Tumbuh-tumbuhan teratai menaungi dia dengan bayang-bayangnya. Pohon-pohon gandarusa mengelilinginya. Sesungguhnya biarpun sungai sangat kuat arusnya, ia tidak gentar. Ia tetap tenang biarpun sungai Yordan meluap melanda mulutnya. Dapatkah orang menangkap dia dari muka, mencocok hidungnya dengan keluhan? Oke, kita sudah membaca ayat firman Tuhannya. Kita mau membahas lebih detail. Kita akan kupas satu persatu ayatnya. Kita mulai dari Ayub 40 ayat 15. Perhatikanlah kuda Nil yang telah kubuat, seperti juga engkau. Sekilas apa yang bisa kita lihat di sini, sepertinya Tuhan mau memberitahukan bahwa asal dari Behemoth dan asal dari Ayub yang adalah manusia adalah sama, yang sepertinya keduanya berasal dari buatan tangan Tuhan. Sekarang kita mau fokus ke kata kubuat, atau dalam bahasa Ibraninya adalah asah. Kita akan mengupas tentang makna dari kata kubuat atau asah. Kalau kita mau lihat di kitab Kejadian, karena bicara tentang penciptaan itu ada di kitab Kejadian, maka waktu Alkitab menuliskan tentang penciptaan langit dan bumi, maka dalam bahasa Indonesia kita hanya menggunakan kata menciptakan. Tetapi dalam bahasa aslinya, kata mencipta itu bisa diartikan dengan 3 kata, yaitu bara, yatsar, dan asah.
yang mempunyai makna masing-masing. Dan untuk kita lebih memahaminya, kita bisa melihat keberadaan 3 kata ini ada muncul bersama-sama di Yesaya 43 ayat 7. Kita baca ayatnya. Semua orang yang disebutkan dengan namaku yang kuciptakan. Kata kuciptakan di sini memakai kata bara yang memiliki arti diciptakan dari ketiadaan. Jadi ini adalah penciptaan tanpa adanya bahan dasar, dan cuma Tuhan yang bisa lakukan ini. Kita lanjutkan ayatnya, untuk kemuliaanku yang kubentuk. Nah, di sini kata kubentuk dalam bahasa Ibrani itu adalah yatsar. Ini bicara seperti sesuatu yang dia buat sesuai dengan apa yang dia rancangkan atau dia mau. Seperti gambaran seorang penjunan yang mau membuat bejana yang sesuai dengan apa yang dia desain. Kita lanjutkan ayatnya, dan yang juga kujadikan. Nah, kata kujadikan di sini bahasa Ibraninya adalah asah, yang memiliki arti bagaimana ciptaan itu dapat berfungsi. Jadi kalau di kisah Ayub tentang Behemoth ini, Tuhan berkata bahwa dia membuat kuda Nil itu sama seperti dia membuat Ayub atau manusia, dan Tuhan memakai kata kubuat itu dengan kata asah. Berarti menurut pandangan saya, waktu dia mau membentuk Behemoth dan juga waktu dia mau membentuk manusia, dia punya maksud atau tujuan atau fungsi yang sama. Dan memang kalau kita mau melihat apa yang ditulis di kitab Kejadian tentang penciptaan hari ke-6, di mana manusia dan binatang yang ada di darat diciptakan, maka kita akan melihat bahwa Alkitab menuliskan penciptaan keduanya itu menggunakan kata yang sama, yaitu asah. Jadi waktu Tuhan menjadikan binatang-binatang yang ada di darat, dia memakai kata asa. Kemudian juga waktu Tuhan menciptakan manusia, Tuhan juga menggunakan kata asah. Kita mau baca ayatnya di Kejadian 1 ayat 25. Allah menjadikan, nah di sini kata yang dipakai adalah asah, segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Jadi ini bicara tentang binatang yang ada di darat ya. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Dan kemudian di Kejadian 1 ayat 26 ini tentang penciptaan manusia, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan. Kata yang dipakai di sini juga sama, adalah asah. Menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Jadi kita dapat melihat di sini ya, bahwa Allah menjadikan manusia, dia mau supaya punya tujuan atau fungsi, yaitu berkuasa atas binatang-binatang yang diciptakan oleh Tuhan. Jadi sekali lagi saya mau katakan, kita bisa lihat ada penggunaan kata asah di penciptaan binatang dan juga manusia. Jadi bisa dikatakan bahwa Tuhan mau katakan ada fungsi atau sistem yang sama saat dia membuat binatang darat dan juga manusia. Dan dari apa yang kita bahas di awal ini, kita tahu bahwa Tuhanlah yang membuat kuda Nil atau Behemoth ini. Dan karena kita sedang berbicara tentang penciptaan, kita loncat dahulu ke ayat 19 dan 20. Kita baca ayatnya. Di ayat ini dikatakan juga bahwa kuda Nil adalah yang pertama dibuat Allah. Kita baca ayatnya. Dia yang pertama dibuat Allah, makhluk yang diberinya bersenjatakan pedang, ya
bukit-bukit mengeluarkan hasil baginya, di mana binatang-binatang liar bermain-main. Jadi kita dapat melihat di sini ya bahwa kuda Nil atau Behemoth itu adalah yang pertama kali dibuat oleh Allah. Jadi sebelum dia menciptakan makhluk hidup yang lain, yang pertama kali dia buat adalah Behemoth atau kuda Nil. Dan bicara tentang keadaan pertama kali, berarti ini bicara tentang sesuatu yang purbakala, di mana dikatakan belum ada yang lain. Jadi benar-benar ini adalah kondisi di awal dari penciptaan. Dan dari ayat ini selain ditekankan bahwa Behemoth itulah yang pertama dibuat oleh Allah, juga dikatakan bukit-bukit mengeluarkan hasil buminya, di mana binatang-binatang liar bermain. Apa yang kira-kira ayat ini mau sampaikan? Kalau kita lihat bicara tentang bukit mengeluarkan hasil, sepertinya ini berhubungan tentang makanan dari kuda Nil atau Behemoth, yang nanti kita tahu itu adalah rumput. Dan selain bicara makan, di sini juga ada bicara tentang kata bermain. Dan kalau kita melihat tentang sesuatu yang diciptakan di awal, artinya permulaan dan berhubungan dengan tindakan, tadi ada makan dan juga bermain, maka Kava Ministry berpendapat bahwa sepertinya Tuhan mau mengajak bicara tentang yang namanya naluri purbakala atau insting kebinatangan. Menjadi pertanyaan, apa yang dimaksud dengan naluri purbakala? Naluri purbakala ini adalah insting paling dasar, paling tua yang sudah ada sejak manusia dan binatang pertama ada. Atau lebih detailnya, kalau kita mau pisahkan katanya, kalau kita cari arti kata naluri itu adalah dorongan alamiah untuk bertindak tanpa proses berpikir. Jadi bisa dikatakan munculnya tindakan yang secara otomatis. Jadi seperti gambaran tadi, waktu dia lapar dia akan makan, dan kemudian waktu dia mau bermain maka dia secara otomatis akan bermain. Sedangkan kata purba itu bicara tentang sesuatu yang primitif atau gambaran yang ada di awal penciptaan sebelum logika dan budaya ada. Dan kalau tadi dikatakan ada tentang tindakan makan dan bermain, sepertinya ini adalah salah satu gambaran dari naluri atau insting, di mana tadi dikatakan bahwa naluri adalah sesuatu tindakan yang tanpa proses berpikir. Dan kita tahu makan dan bermain untuk makhluk hidup yang ada di awal, sepertinya itu adalah tindakan yang tidak perlu proses berpikir. Jadi waktu mereka lapar mereka akan makan, dan waktu mereka ingin bermain mereka langsung bermain tanpa proses berpikir. Jadi ini menguatkan ya bahwa bicara tentang naluri purba itu bicara satu tindakan yang tanpa memerlukan pemikiran, karena dikatakan dia ini ada sebelum logika dan budaya itu ada. Untuk lebih jelasnya saya akan berikan 5 contoh tentang naluri purba yang ada di binatang dan juga manusia. Yang pertama adalah survival. Ini adalah bicara tentang bagaimana mereka dapat bertahan hidup. Contohnya berupa rasa takut mati. Makanya kita dapat melihat waktu mereka ini tiba-tiba ada bahaya atau ancaman, maka naluri purba yang ada di dalam binatang itu akan segera berlari untuk menyelamatkan dirinya. Inilah yang disebut dengan insting atau naluri, sesuatu proses yang tanpa perlu proses berpikir, karena ini adalah sesuatu yang namanya naluri. Dan yang kedua tentang naluri purba atau naluri kebinatangan, yaitu adalah tindakan untuk makan. Ini berhubungan dengan rasa lapar. Jadi waktu binatang itu lapar, dia tidak banyak berpikir, dia akan makan. Dan yang ketiga
tentang naluri purba ini adalah tindakan kawin atau reproduksi, atau bicara tentang seks. Ini naluri alami yang berhubungan dengan hawa nafsu seks dan cemburu. Kemudian yang keempat adalah fight or flight. Ini naluri alami yang muncul apabila ada ancaman atau diserang. Maka secara refleks mereka itu dapat melawan atau lari menghindar. Naluri purba yang kelima adalah tentang dominasi atau teritorial. Bicara tentang daerah kekuasaan atau teritorial yang biasanya binatang lakukan. Khususnya kuda Nil ini sangat jelas terlihat sebagai binatang yang suka menentukan batas teritorialnya. Kalau kita mau melihat di National Geographic, dia melemparkan kotorannya untuk membatasi daerah teritorialnya, sehingga binatang-binatang lain itu tidak dapat masuk ke tempat areanya. Jadi inilah semua yang disebut dengan naluri purba atau naluri kebinatangan yang tadi di Alkitab dikatakan dibuat atau dijadikan sama oleh Tuhan antara binatang dan manusia. Ini adalah gambaran naluri atau insting atau tindakan yang tidak perlu proses berpikir. Dan melihat ini semua tentang apa yang Tuhan katakan tentang naluri kebinatangan, kalau kita yang di Kava Ministry ini sering membahas tentang level jiwa yang dipahami oleh orang Ibrani, maka sepertinya kita dapat melihat ini adalah gambaran dari nefes atau level jiwa yang paling dekat dengan wujud fisik. Jadi level jiwa itu ada dari bentuk roh kemudian mendekati wujud fisik. Dari mulai nesyama kemudian ruah, baru ada yang namanya nefes. Nah, nefes ini yang dekat dengan wujud fisik. Dan kita sudah belajar bahwa di level jiwa yang namanya nefes itu kita punya yang namanya naluri kebinatangan. Nah, kita mulai mengerti sekarang ya tentang kenapa di nefes itu ditulis tentang naluri kebinatangan, karena Tuhan yang membuatnya. Dibuat sama antara manusia dengan binatang. Dan sebelum saya lanjutkan, menjadi pertanyaan, apakah naluri kebinatangan yang ada pada manusia atau nefes itu adalah dosa? Jadi hawa nafsu makan, hawa nafsu seks, hawa nafsu dominasi, apakah itu termasuk dosa? Tidak. Karena tadi kita lihat yang membuat ini semua adalah Tuhan. Tujuannya untuk apa? Untuk mereka dapat memelihara hidup mereka. Tanpa mereka makan, tanpa mereka reproduksi, tanpa mereka punya dominasi atau kuasa, mereka tidak bisa mempertahankan spesiesnya. Makanya kita dapat baca di kitab Kejadian, Tuhan setelah selesai menciptakan ciptaannya hari ke-6, dia katakan apa? Sangat baik. Jadi keberadaan naluri purba ini di dalam manusia, keberadaan nefes di dalam manusia itu adalah sangat baik di hadapan Tuhan. Oke, jadi dari sini kita dapat paham ya bahwa yang ditulis di kitab Ayub yang digambarkan sebagai kuda Nil atau behemoth itu adalah bicara tentang gambaran level jiwa nefes yang ada di dalam diri manusia. Ingat, kami di Kava ini membahas segala sesuatu yang ada di dalam diri manusia. Oke, mungkin ada baiknya kita minum air putih dahulu dan kemudian menarik nafas dalam dan membuangnya secara perlahan. Kenapa? Supaya oksigen di otak kita cukup untuk kita dapat memahami tentang hikmat ini. Oke, ayo semangat, saya akan coba menerangkannya dengan perlahan. Jadi kita sudah bahas bahwa behemoth yang
maksud di kitab Ayub yang dibuat oleh Tuhan, waktu kita berbicara ke dalam dunia internal kita, maka ini adalah bicara tentang naluri purba atau insting kebinatangan yang ada di dalam level jiwa kita yang kita kenal dengan nefes. Dan dikatakan itulah yang pertama dibuat oleh Tuhan. Untuk memahami tentang ini, maka Kava Ministry akan sedikit membawa Anda untuk melihat pola penciptaan langit dan bumi yang ada di kitab Kejadian, di mana saya sering katakan bahwa sebelum Tuhan mengambil debu, tanah dan membuat tubuh fisik manusia seperti yang tertulis di kitab Kejadian 2 ayat 7, maka dari awal, jadi sebelum Kejadian 2 ayat 7, maka dari awal, dari Kejadian 1 ayat 1, waktu Tuhan berbicara tentang bagaimana Dia menciptakan langit dan bumi, cakrawala, darat, laut, binatang dan tumbuhan, itu sebenarnya bicara tentang pembentukan jiwa manusia. Jadi di Kejadian 2 ayat 7 itu baru berbicara tentang tubuh fisik, tetapi di Kejadian 1 sampai tubuh fisik itu dibuat, semuanya adalah berbicara tentang jiwa. Untuk lebih mudah kita dapat memahaminya, saya ilustrasikan penciptaan manusia ini sebagai proses pembuatan komputer, di mana kita tahu dalam pembuatan komputer sebelum dibuat hardware-nya, maka yang pertama dibuat oleh penciptanya adalah softwarenya. Demikian juga dengan manusia. Sebelum di Kejadian 2 ayat 7 Tuhan ciptakan hardwarenya berupa tubuh fisik, maka di awal Tuhan sudah lebih dahulu membuat tentang softwarenya. Dan bicara tentang jiwa, kita yang di Kava Ministry ini sudah sangat sering membahas bahwa jiwa manusia itu terdiri dari level jiwa nefes, level jiwa ruah, dan juga level jiwa nesyama. Dan di pembahasan hari ini, waktu kita sedang membahas tentang kuda Nil atau behemoth, ternyata itu adalah bicara tentang level jiwa pertama yang dibuat oleh Tuhan. Makanya seperti yang sering kita bahas, bahwa di level jiwa nefes itu berisi tentang naluri kebinatangan. Sekarang kita mulai paham dari mana dan kapan nefes itu dibuat. Dia pertama kali sebelum level jiwa yang lainnya itu dibuat. Dan melanjutkan tentang pola penciptaan, waktu Tuhan itu sudah membuat tubuh fisik di Kejadian 2 ayat 7, maka Tuhan menghembuskan nafas kehidupan yang berupa apa? Berupa nismat kayim dan keberadaan roh Allah, atau bicara tentang kehidupan, atau bicara tentang terang yang dihembuskan kepada manusia, itu ada di level jiwa nesyama. Makanya waktu manusia ini sudah diberi kehidupan di nesyamanya, itulah yang membuat nefes dan ruahnya pun menjadi hidup. Sehingga manusia itu dapat hidup secara tubuh fisik dan secara jiwa yang bersifat kekal. Tetapi karena tercemar oleh dosa, maka tubuh fisik itu mengalami yang namanya kematian. Tidak demikian dengan yang namanya level jiwa nesyama yang berasal dari Tuhan. Oke, semoga bisa dipahami. Untuk lebih jelasnya nanti kita akan bahas di seri Kitab Kejadian. Kita kembali sekarang ke Kitab Ayub 40. Kita lanjutkan ayatnya. Sekarang kita mau melihat kekuatan dari naluri purba atau naluri kebinatangan atau nefes, supaya kita bisa dapat gambaran yang lebih jelas bagaimana kekuatan dari nefes. Kita baca ayat 16, perhatikanlah tenaga di pinggangnya, kekuatan pada urat-urat perutnya. Ia meregangkan ekornya seperti pohon aras, otot-otot pahanya berjalin-jalinan.
Jadi apa yang Tuhan mau Ayub pahami? Kita dapat melihat Tuhan meminta Ayub memperhatikan atau melihat tentang Behemoth ini. Dan menurut pendapat saya, kemungkinan sepertinya Ayub memang diperlihatkan wujud dari Behemoth ini, di mana Tuhan menunjukkan letak kekuatannya. Ada di pinggang, di otot perut, ada di otot paha dan juga ekornya. Dan dari ayat ini sepertinya kalau LAI menuliskan tentang ini adalah gambaran dari kuda Nil, menurut kami sepertinya rasanya kurang pas ya. Kenapa? Karena kuda Nil itu ekornya mungil, sedangkan di sini kita lihat Behemoth itu ekornya sangat besar dan kuat. Gambaran dari pohon aras dan Libanon, itu adalah pohon yang sangat tinggi, besar dan sangat kuat seperti besi. Kita lanjutkan ayatnya. Tulang-tulangnya seperti pembuluh tembaga, kerangkanya seperti batang besi. Dari sini kita dapat melihat ya bahwa ternyata kerangka dan tulangnya juga sangat kuat. Ini bicara apa? Ingat kata tentang tulang ada di Amsal 17 ayat 22 yang mengatakan semangat yang patah itu mengeringkan tulang. Jadi kalau kita bicara tentang semangat yang patah, itu adalah bicara tentang emosi jiwa yang sepertinya ini tidak berpengaruh terhadap kekuatan dari gambaran Behemoth atau kuda Nil ini. Dan kalau kita mau melihat di level jiwa nefes, kita dapat melihat bahwa nefes ini sama sekali tidak berhubungan dengan yang namanya emosi jiwa. Jadi yang namanya naluri kebinatangan atau nefes itu saat melakukan tindakan itu tidak didasari atas perasaan tetapi insting. Misalnya gambaran seekor singa yang mau memangsa seekor rusa. Saat dia mau memangsa rusa, dia tidak pernah berpikir bahwa rusa ini ada keluarganya enggak ya. Kalau saya makan nanti keluarganya sedih atau tidak. Jadi nefes itu tidak berhubungan dengan emosi jiwa. Jadi bicara nefes dalam melakukan tindakan, semuanya itu didasari atas naluri kebinatangannya. Tadi kita sudah belajar bicara naluri adalah tindakan tanpa proses berpikir. Dan seperti keadaan singa yang lapar, maka insting kebinatangannya itu minta dipuaskan. Maka dia akan memangsa rusa dan dia kenyang. Itu cukup, itu nefes. Dia tidak memikirkan lebih jauh dari itu. Dia hanya berpikir tentang pemuasan hawa nafsunya. Jadi kita lihat di sini ya bahwa bicara nefes itu tidak terpengaruh atas hal-hal melo atau drama atau perlu strategi atau proses berpikir. Hukum yang mereka pakai itu adalah hukum rimba. Siapa yang kuat, dia yang akan memangsa. Semoga bisa dipahami ya. Kita baca ayat selanjutnya, ayat 23. Sesungguhnya biarpun sungai sangat kuat arusnya, ia tidak gentar, ia tetap tenang. Biarpun sungai Yordan meluap melanda mulutnya. Seperti ini juga menggambarkan kekuatan yang besar ya. Bicara tentang sungai yang kuat arusnya dan juga bicara banjir, itu sebenarnya adalah bicara tentang hal yang membahayakan dirinya, tetapi dia tetap tenang, tidak tergoyahkan karena dia mengandalkan kekuatan otot-ototnya. Ayat 24, dapatkah orang menangkap dia dari muka, mencocok hidungnya dengan keluhan? Dari sini kita dapat melihat ya bagaimana kekuatan dari gambaran Behemoth atau kuda Nil ini, atau gambaran kalau di level jiwa adalah nefes, maka dikatakan sangat sukar nefes itu ditaklukkan atau dikendalikan. Bicara tentang nafsu makan atau juga nafsu seks dan juga dominasi atau kuasa itu sangat sulit ditaklukkan atau dikendalikan. Mungkin kita bisa melihat
Contohnya, orang yang kecanduan pornografi atau narkoba itu bicara tentang hal-hal yang ada di nefas ya, bagaimana mereka memuaskan keinginan dari naluri kebinatangannya. Mereka tidak berpikir bagaimana akibat dari mereka memakai narkoba atau kecanduan pornografi. Yang mereka pikirkan hanya bagaimana memuaskan hasrat atau hawa nafsu mereka. Ini bicara tentang kecanduan. Makanya kita suka dengar berita yang mengatakan bahwa mereka yang kecanduan narkoba dan pornografi, untuk mereka mendapatkan hal-hal yang memuaskan hasrat mereka, mereka ini tidak memakai pikiran dan perasaan. Sehingga kadang mereka ini melakukan tindakan-tindakan yang amoral hanya untuk memuaskan keinginannya. Makanya kita dapat lihat ya, di hari-hari ini banyak orang-orang terhormat seperti public figure itu melakukan hal-hal yang bodoh hanya untuk memuaskan insting kebinatangannya. Jadi sekarang kita mulai paham ya, dan apa yang saya bicarakan tentang kecanduan narkoba dan kecanduan pornografi ini bicara tentang level jiwa nefas yang sudah tercemar dengan dosa yang terus bergelora di dalam dirinya. Makanya sekarang kita bisa paham ya, kenapa sulit dikatakan untuk seseorang itu dapat menjauh atau melepaskan hal yang namanya kecanduan. Karena memang kekuatan yang ada di nefas ini Tuhan taruh itu sangat besar. Sulit untuk ditaklukkan. Dan bahkan tadi dikatakan keadaan sungai yang kuat arusnya dan banjir pun tidak menggoyahkan rasa atau hasrat mereka. Orang-orang yang kecanduan dengan narkoba itu tidak bisa ditahan waktu mereka menginginkan untuk mereka memakai narkoba. Demikian juga orang-orang yang kecanduan pornografi, mereka tidak bisa ditahan untuk mereka dapat menghentikan kecanduannya. Makanya jangan bebaskan nefas kita, jaga nefas kita, jangan sampai tercemar, jangan sampai dia keluar dari kandang jiwamu. Karena kalau sampai dia keluar dan tercemar, kita tidak bisa mengendalikannya. Oke, kita kembali ke Ayub 40. Selanjutnya kita akan lihat makanan kuda Nil atau behemoth. Kita baca ada di ayat 15 di mana dikatakan makanannya adalah rumput. Bicara rumput di Alkitab banyak makna. Di antaranya rumput itu bicara tentang sesuatu yang lemah, sesuatu yang rapuh, sesuatu yang fana. Karena sering dikatakan rumput itu mudah lenyap. Dan bicara tentang binatang yang makan rumput itu juga bicara tentang hewan herbivora. Yang biasanya hewan herbivora itu sebenarnya adalah jinak. Apalagi kalau tadi kita lihat Alkitab membandingkannya dengan lembu. Jadi kita dapat melihat ya, nefas itu kalau dia dapat ditaklukkan, sebenarnya dia itu bukan binatang yang buas. Tetapi kalau dia tercemar oleh yang namanya dosa, maka kekuatannya itu tidak tertandingi. Makna lain dari rumput itu juga bicara tentang makanan yang letaknya di bawah atau rendah. Saya dahulu pernah buat satu ilustrasi perbandingan antara kura-kura dan jerapah, di mana kura-kura itu makanannya adalah rumput-rumput yang ada di bawah. Bicara tentang perspektif atau melihat hal-hal yang rendah, atau bicara hal-hal yang berasal dari bumi, karena rumput itu kan dekat sekali dengan tanah, atau bicara tentang dunia fisik. Ini hampir mirip dengan tadi ya, gambaran rumput itu maknanya adalah sesuatu hal yang rapuh dan mudah lenyap, seperti keberadaan dari
dunia fisik. Sedangkan tentang jerapah, saya katakan bahwa jerapah itu bisa dapatkan makanan yang terbaik. Dia dapat makan daun-daun muda yang masih segar, yang letaknya di pohon yang tinggi. Kenapa dia dapat makanan yang terbaik? Karena jerapah ini punya leher yang panjang, jadi dia mudah untuk mendapatkan makanan yang terbaik. Ini juga saya bicara tentang perspektif atau cara pandang, di mana bicara makanan yang ada di atas itu bicara tentang sesuatu yang ilahi yang berasal dari surga. Jadi kalau dikatakan behemoth itu adalah makanannya rumput, maka dapat dipahami bicara tentang nefes itu makanannya adalah hal-hal yang rapuh, yang fana, yang berasal dari dunia. Makanya saya sering katakan bicara tentang level jiwa nefes itu hanya berpikir tentang makan, seks, dan kuasa atau dominasi. Dari sini kita mendapatkan gambaran tentang bagaimana nefes itu dapat dihidupkan. Kalau kita mau punya nefes yang baik, kita seperti jerapah, tidak memakan hal-hal yang di bawah, karena naluri dari nefes itu menginginkan makanan yang rumput. Tetapi kita anak-anak Tuhan belajar untuk melatih nefes kita memakan hal-hal yang ilahi. Kita perpanjang perspektif kita untuk nefes kita dapat memakan hal-hal yang ilahi. Kita lanjutkan ayat 21, dikatakan bahwa di bawah tumbuhan teratai ia menderum. Menderum itu tidur. Tersembunyi dalam gelagah. Gelagah itu alang-alang, dan paya. Paya itu rawa. Tumbuh-tumbuhan teratai menaungi dia, dengan bayang-bayangnya pohon-pohon gandarusa mengelilinginya. Jadi dari ayat ini kita dapat melihat bahwa pohon teratai itu adalah tempat behemoth berbaring. Behemoth ini adalah binatang yang senang bersembunyi atau berendam di antara alang-alang dan rawa. Rawa dalam cerita dunia kuno juga menggambarkan tentang laut, gambaran laut, gambaran tempat yang gelap. Jadi keberadaan behemoth ini kadang-kadang tidak dapat diselami. Waktu kita melihat keadaan rawa yang tenang, sebenarnya di dalamnya itu ada behemoth atau gambaran kekuatan hawa nafsu yang besar. Dan saya pernah melihat satu tayangan di National Geographic yang berbicara bahwa ternyata orang yang diserang oleh kuda Nil itu sebenarnya jauh lebih banyak daripada orang yang diserang oleh singa. Kenapa? Karena orang berpikir bahwa kuda Nil ini bukan makhluk yang berbahaya. Apalagi kita tahu bicara kuda Nil atau behemoth itu tadi dikatakan makannya rumput. Jadi jangan anggap enteng tentang keberadaan dari nefes ini. Senjatanya bukan seperti level jiwa ruah di mulut. Senjatanya ada di mana? Di kekuatan otot-ototnya, di tindakan. Dan bicara tentang rawa, teratai, dan pohon gandarusa, ini juga bicara tempat di mana behemoth atau kuda Nil itu suka membuat rumahnya, suka membuat tempat atau teritorialnya. Dan tentang binatang kuda Nil, saya pernah baca satu artikel yang mengatakan bahwa kuda Nil ini adalah hewan teritorial, di mana dia suka menetapkan batas daerah kekuasaannya, dan dia akan marah atau berjuang mati-matian apabila daerahnya itu ada yang memasuki atau duduki. Oke, kita sekarang sudah mulai lebih paham tentang apa yang Tuhan ceritakan di kitab Ayub ini tentang behemoth. Ternyata itu adalah bicara tentang level jiwa nefes, di mana ini adalah menggambarkan tentang tindakan yang dilakukan yang berasal dari insting kebinatangan yang mengandalkan kekuatan otot, bukan otak. Jadi bicara nefes itu adalah gambaran sesuatu yang kuat,
tetapi bodoh karena dia tidak menggunakan pikiran atau otak. Dan juga kita sudah melihat bahwa behemoth atau nefes ini makanannya adalah hal-hal yang berasal dari dunia atau bicara tentang fisik yang tujuannya memuaskan hawa nafsu seperti makan. Makanya kita lihat di akhir zaman ini banyak sekali tayangan yang menceritakan tentang makan dengan rakus. Itu bicara tentang level nefes. Juga tentang seks, pornografi, bahkan kasus pemerkosaan kita melihat banyak dilakukan bahkan oleh orang-orang yang harusnya dihormati atau pemuka-pemuka agama yang akhir-akhir ini sering kita dengar. Lihat apa yang mereka lakukan tidak pernah mereka pikirkan, karena ini adalah bicara tentang nefes yang mereka lakukan, bagaimana mereka mendapatkan pemuasan dari hawa nafsunya. Soal berpikir tidak ada di level nefes. Dan bicara tentang behemoth atau level nefes ini, keberadaannya suka bersembunyi dalam ketenangan. Dia suka tinggal di tempat yang tertutup atau gelap. Jadi dari luar tidak terlihat bahwa seseorang itu nefesnya bergelora. Kelihatannya mungkin di luar seperti orang yang saleh, tetapi ternyata perbuatannya bejat. Itu bicara tentang apa? Bicara orang yang nefesnya tercemar oleh dosa. Oke, sekarang kita sudah bahas tentang behemoth dan nefes, dan kemarin kita juga sudah membahas tentang Lewiatan. Sekarang kita mau melihat apa yang Tuhan mau sampaikan lewat keberadaan kuda Nil atau behemoth dan buaya atau Leviatan pada saat Ayub sedang alami badai. Kita mau melihat pola pikir dari Tuhan, di mana waktu Ayub itu sedang alami keadaan yang terpuruk. Kita tahu Ayub ini orang yang dikasihi Tuhan, dia dipuji bahkan oleh Tuhan. Tetapi waktu dia dalam keadaan membutuhkan pertolongan, dapat kita lihat Tuhan tidak datang memberikan pelukan, tidak datang memberikan pertolongan atau mukjizat kepada Ayub. Tetapi yang dia berikan apa? Yang dia berikan adalah revelation atau pewahyuan tentang kedua binatang ini. Bahkan kita mau lihat kalau kita baca di Ayub 38 ayat 3 dan Ayub 40 ayat 7, Tuhan itu menantang Ayub dengan mengatakan bahwa aku akan menanyai engkau sebagai laki-laki. Untuk lebih paham kita baca dulu ayatnya. Ayub 38, saya baca dari ayat 1-nya ya. Maka dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub, siapakah dia yang menggelapkan keputusan dengan perkataan-perkataan yang tidak berpengetahuan? Bersiaplah engkau sebagai laki-laki. Ini ada tanda seru ya. Aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku. Di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Ceritakanlah kalau engkau punya pengertian. Dari sini kita dapat melihat apa? Tuhan ingin Ayub punya pengertian atau understanding. Kemudian di Ayub 40 ayat 6, perikopnya Tuhan menantang Ayub. Maka dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub, bersiaplah engkau sebagai laki-laki. Aku akan menanyai engkau dan engkau memberitahu aku. Jadi dari sini kita dapat melihat ya, Tuhan menantang Ayub untuk berdiri sebagai lelaki. Apa maksud Tuhan di sini? Bicara tentang lelaki, kalau kita yang sudah belajar tentang level jiwa yang dipahami oleh orang Ibrani, maka simbol lelaki itu ada di level jiwa neshama. Neshama itu bicara tentang apa? Bicara tentang intelektual, bicara tentang pikiran. Jadi artinya Tuhan itu sedang mengajak Ayub untuk berpikir memakai neshama-nya. Tuhan sedang membangkitkan neshama Ayub yang sebenarnya padam. Dan sesudah Tuhan
memanggil Ayub, maka Tuhan menceritakan tentang keberadaan dua binatang ini yang tadi kita sudah bahas. Dahulu saya tidak paham kenapa Tuhan begitu detail menceritakan tentang kuda Nil dan buaya ini. Tetapi puji Tuhan, Tuhan terus menuntun kita semua sehingga hari ini kita sampai di pembahasan ini. Ini adalah revelation, ini adalah pewahyuan yang Tuhan mau sampaikan pada anak-anaknya yang alami hal seperti Ayub. Pencobaan yang bertubi-tubi yang muncul di masa akhir zaman. Dan selanjutnya kita mau membahas tentang level jiwa yang kita dapat lihat dari keberadaan Leviathan. Seri kemarin kita baru membahas tentang keberadaan Leviathan ini yang menggambarkan kekacauan atau badai. Tetapi hari ini kita mau lihat lebih lagi bagaimana keberadaan Leviathan di dalam level jiwa manusia. Dan dalam mitologi Yahudi, dalam beberapa literatur kuno seperti kitab Henokh menuliskan bahwa Leviathan itu sering digambarkan sebagai monster perempuan atau betina yang mendiami jurang samudra, dan dia suka berpasangan dengan Behemoth yang merupakan monster darat laki-laki. Dari cerita ini kita dapat sedikit mulai menebak keberadaan dari Leviathan di level jiwa kita. Dan dikatakan bahwa Leviathan juga itu adalah ciptaan Tuhan. Dan kalau kemarin kita sudah membahas tentang Leviathan, kita mendapatkan bahwa binatang ini adalah binatang yang penuh dengan emosi, terutama khususnya emosi amarah. Dan senjata dari Leviathan itu ada di mulutnya, di mana dikatakan pada mulutnya ada gigi-gigi yang mengerikan, ada suluh atau api yang keluar dari mulutnya, dan juga ada rahang yang kuat. Dan kemarin kita juga sudah membaca bahwa Tuhan mengatakan bahwa Leviathan itu adalah raja atas segala binatang buas. Dan keberadaannya, dia itu digambarkan ada di dalam laut. Makanya kita lihat bagaimana dia mempermainkan kapal yang sedang berlayar. Makanya dia dikenal dengan Monster Sea. Dan ingat, kita yang sudah membahas tentang jiwa, bicara tentang laut yang terdalam itu bicara tentang ego. Dan kemudian kemarin kita juga sudah membahas bahwa Leviathan itu adalah binatang yang mempunyai kepala yang banyak dan kuat. Dan apa yang dimaksud dengan kepala banyak ini bicara tentang bagaimana Leviathan ini memiliki kepintaran yang luar biasa. Jadi keberadaan Leviathan ini dapat digambarkan sebagai binatang yang kuat dan pintar. Sedangkan kalau Behemoth tadi kuat tapi bodoh karena dia tidak menggunakan otak atau pikiran dalam bertindak. Dan dalam pembahasan kemarin juga kita mendapatkan bahwa Leviathan itu dikatakan sebagai binatang peliharaan dari Tuhan, di mana Tuhanlah yang memberi makan. Jadi kalau tadi Behemoth itu makannya rumput, bicara sesuatu yang berasal dari dunia, tapi Leviathan ini makanannya berasal dari Tuhan atau gambaran yang ilahi. Jadi kita dapat lihat di sini juga bisa kita bayangkan dia punya cara pandang yang lebih tinggi, cara pandang yang ilahi. Dan bicara tentang makanan yang ilahi inilah nantinya akan berhubungan dengan yang namanya tahta dan tempat duduk dari Tuhan. Dan dikatakan juga bahwa Leviathan itu hanya dapat dikalahkan oleh Tuhan. Dan cara Tuhan untuk mengalahkan Leviathan yaitu dengan cara meremukkan kepala Leviathan menggunakan pedang Tuhan. Dan dari apa yang tadi kita review tentang keberadaan Leviathan, sepertinya kita sudah bisa memasukkan gambaran
Leviathan ini ke dalam level jiwa manusia. Kalau kita lihat, sepertinya ini gambaran keberadaan dari ruah. Karena tadi dikatakan simbolnya perempuan, senjatanya adalah mulut atau perkataan. Kemudian juga bicara Leviathan itu adalah monster sea, bicara makhluk yang ada di laut, dan bicara tentang laut ini berhubungan dengan namanya ego, berhubungan dengan namanya passion, desire, emosi, dan imagine. Makanya kita dapat melihat di gambaran Leviathan ini dikatakan bahwa dia ini raja dari segala binatang buas, karena dia dapat menimbulkan kekacauan besar dan tidak bisa dikendalikan. Sekalipun penciptaannya itu lebih dahulu Behemoth atau gambaran dari Nefes, tetapi yang lebih berbahaya apabila ruah ini tercemar. Selanjutnya kita juga melihat keberadaan binatang ini berhubungan dengan yang namanya kemarahan. Ini bicara tentang apa? Bicara tentang emosi, bicara tentang keinginan, bicara tentang hasrat. Jadi dari apa yang kita lihat tentang Leviathan ini, sepertinya kita benar-benar dapat mengatakan bahwa gambaran yang Tuhan mau lihatkan tentang level jiwa ruah yang ada di dalam jiwa manusia. Jadi kita dapat melihat di sini ya, bahwa saat Ayub mengalami pencobaan yang bertubi-tubi, yang Tuhan berikan pertama adalah apa? Understanding. Understanding tentang apa? Tentang keberadaan level jiwa Ayub, tentang keberadaan di dalam diri manusia, terutama yang namanya nefes dan ruah. Makanya bisa dilihat bagaimana Kava Ministry itu dari awal terus-menerus membawakan tentang level jiwa ini. Kenapa? Karena memang Tuhan mau kita yang hidup di masa akhir zaman, di mana kita hidup di masa yang sulit, Tuhan mau supaya kita memahami tentang level jiwa, dan tujuannya adalah untuk apa? Untuk kita dipulihkan atau diangkat naik level jiwa kita. Seperti keberadaan Ayub waktu dia memahami tentang level jiwa, maka keberadaan Ayub kita lihat dia dipulihkan 2 kali lipat. Ternyata memahami level jiwa itu penting, karena ini adalah bagian dari pengenalan akan Tuhan yang namanya understanding. Di mana kita sudah belajar untuk mengenal Tuhan itu, kita perlu hikmat, kita perlu yang namanya pengetahuan, dan yang namanya understanding. Understanding ini hanya bisa kita dapat waktu daging kita dihancurkan. Makanya proses untuk sampai ke yang namanya understanding, prosesnya seperti Ayub. Makanya proses penghancuran Ayub itu bertubi-tubi, karena bicara tentang Tuhan mau memberikan understanding. Dan sekali lagi perlu diingat ya, bahwa bicara Behemoth atau Nefes dan Leviathan atau ruah, pada awalnya itu Tuhan yang buat, dan semuanya untuk tujuan yang baik. Memang kalau kita mau bayangkan, apabila manusia itu diciptakan tanpa nefes, maka dia tidak punya rasa lapar. Juga dia tidak bisa memelihara keberlangsungan spesiesnya dengan berkembang biak, dan juga tidak punya daya juang untuk mempertahankan hidupnya. Makanya bisa kita dapat pahami kalau manusia itu tidak punya nefes, gambarannya seperti patung. Juga kalau manusia tanpa ruah, manusia tanpa ego, tanpa keinginan, tanpa gairah, tanpa emosi, tanpa imajinasi, maka penampakan manusia akan datar-datar aja. Tidak mungkin dia dapat menyenangkan Allah. Jadi perlu dipahami di sini bahwa gambaran nefes dan ruah ini adalah sesuatu yang sangat baik buat kita. Jadi sebenarnya keberadaan kita sebagai manusia ini perlu yang namanya nefes atau Behemoth dan juga ruah atau Leviathan.
Jadi di dalam kita itu ada yang namanya Behemoth dan Leviathan, yang kalau kita bisa kuasai atau batasi dapat membawa kita kepada tujuan Tuhan menciptakan kita. Tapi karena yang namanya dosa, maka nefes dan ruah inilah yang merupakan pintu bagaimana dosa itu dapat masuk. Sekali lagi saya mau tekankan, sekalipun naluri kebinatangan atau nefes itu gambaran sesuatu yang buas, tetapi itu bukan dosa, itu naluri atau insting. Hawa nafsu itu bicara tentang naluri atau insting. Demikian juga dengan Leviathan atau ruah. Bicara tentang ego, passion, desire, emotion, imagination, itu ciptaan Tuhan dan dibuat untuk dapat difungsikan seperti yang Tuhan mau. Sampai di sini semoga bisa dipahami ya. Dan saat nefes atau ruah ini tercemar oleh yang namanya dosa, membuat keberadaannya tidak harmoni, dan inilah yang membuat keberadaan manusia itu memberontak kepada Allah. Di kitab Ayub Tuhan berbicara tentang nefes, selalu dikatakan perhatikanlah. Artinya apa? Nefes ini dan juga ruah ini dipakai Tuhan sebagai apa? Sebagai cermin. Makanya sekarang kalau kita bercermin di kaca, kita mulai paham. Kita harus cek keberadaan Behemoth dan Leviathan. Dua-duanya ada di dalam kita. Bagaimana keberadaan mereka? Apakah tetap terjaga atau sudah menjadi liar? Makanya saya pernah sampaikan bahwa bicara tentang Tuhan mau kita kudus, itu ada seorang rabi yang namanya Mens Friedman itu menyatakan bahwa bicara bahan baku untuk kita dapat hidup kudus adalah bicara tentang harmoni atau keseimbangan. Makanya sekalipun kita punya sesuatu yang buas di dalam diri kita yang berupa Behemoth dan juga Leviathan yang berupa nefes atau ruah, tetapi waktu kita dapat membuatnya menjadi harmoni, maka kita akan memiliki yang namanya jiwa excellent atau bicara tentang kekudusan. Makanya Tuhan mengatakan bahwa kuduslah kamu sebab aku kudus. Bicara kita harus dapat membuat harmoni keberadaan nefes dan Behemoth yang ada di dalam level jiwa kita. Sampai di sini semoga bisa lebih dapat dipahami ya. Jadi kapan nefes dan ruah itu menjadi tidak harmoni? Saat ada yang namanya dosa, saat dia mulai tercemar dengan yang berasal dari dunia. Makanya Roma 12 katakan jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Itu bicara tentang kita sedang membuka pintu dari nefes itu masuk ke dalam kita. Karena bicara tentang dunia itu bicara tentang level jiwa nefes, level jiwa yang makannya rumput, yang makannya segala sesuatu yang berasal dari dunia. Makanya hati-hati dalam menjaga level jiwa yang ada di dalam kita. Saya ada melihat satu lukisan yang saya sangat diberkati. Saya melihat ada lukisan yang menggambarkan tabut Allah dan di dalamnya itu dimasukkan dua binatang, Leviathan dan Behemoth. Bagaimana kita dapat mengendalikannya? Kita bisa lihat dari lukisan itu. Waktu kita bawa dua-duanya ini ke dalam Tuhan, maka kita akan menjadi orang yang punya excellent spirit. Luar biasa, saya yakin yang melukiskan ini punya pemahaman yang luar biasa. Padahal sepertinya kalau saya lihat lukisan ini dibuat sudah cukup lama, tapi saya lihat orang ini punya understanding yang sama dengan yang kita dapatkan hari ini. Oke, mungkin di akhir saya merasa perlu untuk menerangkan tentang keberadaan Adam atau manusia sebelum jatuh dalam dosa. Kita bisa lihat di layar. Kita mau melihat level jiwa Adam
yang belum tercemar atau original. Kalau kita mau baca tentang keberadaan Adam sebelum jatuh dalam dosa, dia ada dalam posisi nefes kayah atau nefes kafah. Jadi kita lihat di sini ya, waktu Tuhan ciptakan manusia pertama yang namanya Adam, gambaran keadaan manusianya itu ada dalam keadaan excellent spirit atau nefes kafah. Bicara kafah itu adalah proses di mana nefes dan ruah mereka sudah bisa ditaklukkan. Makanya kalau kita lihat waktu Adam tercemar dengan dosa, dia tidak disebut lagi dengan kafah, tetapi disebut dengan nefes dan disebut dengan ruah. Bicara tentang keberadaan yang kembali ke zaman purbakala, di mana belum diproses. Makanya ya seperti yang saya katakan di seri kemarin, untuk membuat level jiwa ini kembali ke kafah perlu yang namanya proses bersalin, proses rasa sakit untuk kita kembali ke originalnya kita. Memang penderitaan itu dipakai oleh Allah untuk alat membawa kita sampai kepada level jiwa excellent spirit atau kafah, supaya kita dapat menjadi satu dengan Tuhan atau Yesida. Dan kalau kita lihat di layar, kita mau melihat keberadaan Adam di Taman Eden. Neshama-nya itu yang menjadi masternya, stewardnya atau pengelolanya itu adalah ruah, dan servantnya itu adalah nefes. Dan di level jiwa Neshama inilah manusia itu bisa berhubungan dengan Tuhan, punya kesadaran akan Tuhan. Untuk lebih mudahnya, saya mau ilustrasikan sebagai gambaran sebuah restoran. Dan saya mau membagikan job description-nya sesuai dengan level jiwa yang ada. Jadi gambaran tentang pemilik dari restoran yang punya tujuan untuk supaya restoran ini dapat berkembang, itu kita bisa katakan ada di level jiwa Neshama. Kemudian gambaran dari chef atau seseorang yang mengelola, dari mana dari mulai mungkin proses membersihkan makanan, mengelolanya, kemudian juga memasak makanan, maka semua itu dilakukan oleh chef. Dan ini bicara tentang apa? Tentang ruah. Dan kemudian yang menjadi gambaran dari nefes itu adalah pelayan restoran yang menghidangkan makanan. Jadi nefes ini adalah gambaran yang secara fisik dia bertemu langsung dengan dunia atau juga orang lain. Semoga bisa dipahami ya. Jadi yang terlihat itu adalah nefes, tetapi chef dan juga pemilik restorannya itu tidak terlihat, sekalipun mereka ini bekerja sebagai satu tim. Makanya di level nefes ini yang diperlukan adalah tentang penampilan dan juga kepuasan. Dan sebelum jatuh dalam dosa, Neshama, ruah, dan nefes ini menjadi satu tim yang hanya melakukan kehendak apa? Kehendak Tuhan. Jadi kalau Tuhan perintahkan untuk membuat makanan lezat, maka Neshama itu akan memberi ide kita harus masak apa. Karena dia bicara tentang hikmat. Dan selanjutnya Neshama ini akan memberikan tugas kepada ruah yang adalah chefnya untuk memproses makanan tersebut. Dari membersihkan makanan yang tadinya masih kotor dari pasar sampai menjadikan makanan lezat, itu bicara pekerjaan ruah. Makanya di sini ada proses, harus dimasak, harus dipotong, harus dibersihkan. Ini proses yang menyakitkan. Dan setelah dia menjadi makanan yang baik, maka yang bertugas selanjutnya adalah nefes. Nefes ini yang menyajikan makanan lezat itu ke tamu, bicara tentang yang berhubungan dengan dunia fisik. Nah, posisi di mana Tuhan berkuasa atas Neshama, atas
ruah dan nefes inilah yang disebutkan dengan harmoni atau kudus. Kenapa? Karena neshama yang terus terhubung dengan Tuhan membuat kita punya yang namanya neshama yang murni. Bicara apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita itu hanya atas kehendak Tuhan. Kita hanya melakukan perkara-perkara ilahi. Kita hanya melakukan perkara-perkara yang di atas. Dan neshama yang murni ini membuat ruah itu juga menjadi murni, di mana dia melakukan tugas yang diberikan oleh neshama dengan taat dan setia, dan kemudian sesudah itu menghasilkan nefes yang murni yang bicara bahwa tindakannya menggambarkan tentang buah-buah roh atau gambaran sesuatu yang berasal dari ilahi. Jadi dari sini kita dapat paham ya, kalau kita mau punya excellent spirit, harus neshama lah yang menjadi masternya atau pilotnya. Tidak bisa level jiwa yang lain. Nah, kalau kita mau lihat skema yang ada di bawahnya adalah gambaran level jiwa manusia yang tercemar, yang sudah tercemar oleh dosa, di mana iblis dapat menggoda di level ruah, di mana itu adalah tempat ego, keinginan, hasrat, emosi, dan imajinasi. Dan ingat, ruah itu punya banyak kepala, bicara sesuatu yang sangat pintar. Makanya dari ruah yang tercemar ini dapat lahir yang namanya kesombongan, keserakahan, tamak, iri hati, manipulatif, gaslighting. Itu semua lahir dari ruah yang tercemar. Dan apabila di dalam tubuh kita yang memimpin adalah ruah, maka sudah pasti di nefesnya akan terlihat kita manusia seperti gambaran manusia yang penuh dengan kedagingan, manusia sombong, arogan, dominan, manipulatif, jahat, dan sebagainya. Dan kita lihat apa yang kita lakukan tujuannya bukan lagi kepada Tuhan, tetapi kepada iblis. Demikian juga kalau nefes kita yang memimpin, maka yang dilakukan dalam hidup seseorang itu hanya tentang hawa nafsu, nggak jauh sama binatang. Kelihatannya kuat tapi sebenarnya bodoh. Kenapa? Karena di level nefes tidak pakai pemikiran. Makanya kita dapat lihat tindakan-tindakan hal-hal yang berhubungan dengan hawa nafsu. Bisa tentang kecanduan, bisa tentang keserakahan makanan rakus, dan juga bicara tentang ketamakan atau kekuasaan. Dan ini bisa terlihat dalam keberadaan manusia yang pilotnya nefes itu gambarannya seperti binatang. Makanya kita lihat banyak orang yang mau menampilkan fisiknya itu seperti gambaran dari binatang. Banyak, saya pernah tunjukkan di satu seri, ada orang yang tato badannya, bahkan merubah hidungnya, merubah matanya, penampakannya itu benar-benar seperti binatang, di mana badannya dia tato seluruhnya. Itu gambaran dari orang yang dituntun oleh nefesnya. Tujuan hidupnya cuma satu, memuaskan dunia. Jadi kalau dipimpin oleh neshama memuaskan Tuhan, dipimpin oleh ruah memuaskan iblis, dipimpin oleh nefes memuaskan dunia. Oke, saya rasa cukup sampai di sini dulu, karena intinya saya di seri ini hanya mau menerangkan bahwa bicara tentang dua binatang yang diberikan oleh Tuhan kepada Ayub saat dia sedang mengalami badai, itu sebenarnya tentang bagaimana Tuhan mau Ayub punya understanding. Makanya kita dapat melihat setelah Tuhan menggambarkan tentang ini, Ayub bertobat, dia merendahkan diri, dan kemudian keberadaannya dipulihkan. Dan kita tadi lihat bahwa Tuhan mau kita memperhatikan, artinya kita melihat. Jadi waktu kita bercermin di kaca, kita harus sadari bahwa kita selain punya yang ilahi, kita juga punya hal-hal yang buas di dalam jiwa kita, yaitu bicara tentang behemoth
atau nefes, dan leviatan atau ruah yang harus benar-benar kita buat harmoni untuk kita dapat mencapai level jiwa kafah atau excellent spirit, sehingga kita bisa menjadi satu bersama dengan Tuhan atau yang kita kenal dengan level jiwa Yesida. Oke, kita masih akan melanjutkan pembahasan ini di seri selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang dibagikan dapat menjadi berkat. Dan jangan lupa ikuti seri selanjutnya. Pastinya pembahasannya akan lebih dalam lagi. Dan terus doakan kami supaya kami dapat menyajikan hal-hal yang fresh from heaven. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.